Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahmi Ihsan, NIM E972190081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang amaliyah ibadah di pondok pesantren. Pada pembahasan kali ini ada 4 pokok yang sangat penting yang ingin saya bahas. Yang pertama, yakni pengertian pondok pesantren. Yang kedua, pengertian ibadah amaliyah. Kemudian yang ketiga, macam-macam amaliyah ibadah. Dan yang terakhir, penerapannya, yakni amaliyah ibadah di pondok pesantren. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pondok pesantren. Pada kata pondok berasal dari kata kamar, gubuk, dan rumah kecil. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang ditambahi pe dan an dan menjadi pesantren. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata itu mempunyai 2 pengertian, yakni yang pertama, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, yakni orang yang soleh. Kemudian yang kedua, orang yang mendalami pengajiannya dengan pengajian dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Kemudian pesantren dalam berbagai situasi dan kondisi dan hampir dapat dipastikan bahwa meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karakteristik yang beragam, tidak pernah mati. Demikian pula semua komponen yang ada di dalamnya, seperti kiai atau ustadz, serta para santri yang mengaji di sana, senantiasa mengabdikan diri mereka demi kelangsungan pesantren. Pesantren senantiasa menjadi basis pengembangan Islam di Indonesia. Sejak lama, di samping menjadi lembaga pendidikan, pesantren juga mengambil perannya sebagai lembaga sosial, di mana pesantren menjadi kontrol masyarakat sekitar dalam menyikapi tantangan zaman sekarang. Di pesantren ini, kiai menjadi filter masuknya budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yakni ibadah amaliyah. Apa sih ibadah amaliyah itu? Ibadah amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti hafalan doa-doa harian, dan lain sebagainya. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa hafalan, tapi ada juga praktek-praktek seperti praktek sholat, praktek wudhu, praktek tayamum, dan lain sebagainya. Ibadah amaliyah sangat penting bagi seluruh santri yang ada di pondok pesantren, karena akan berguna untuk kehidupan di masyarakat kelak. Amaliyah secara bahasa dimaknai dengan proses atau pekerjaan yang berlangsung. Sedangkan secara grammar, amaliyah adalah suatu bentuk sifat kata amal atau pekerjaan dan perbuatan. Sehingga tradisi amaliyah di pesantren diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berupa amalan atau suatu pekerjaan yang dilakukan secara turun-menurun atau terus-menerus dari generasi ke generasi yang dilakukan di pesantren. Selanjutnya, macam-macam amaliyah ibadah. Nah, di sini menurut Hasbi Asyidki menjelaskan mengenai pembagian ibadah dengan meninjau dari segi umum dan khusus. Yakni pertama, ibadah khusus memiliki makna ibadah yang ketentuannya sudah diatur oleh nas seperti sholat, zakat,
puasa, dan haji. Kemudian ibadah secara umum memiliki makna semua perbuatan baik yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti makan, minum, dan bekerja. Selanjutnya, penerapan amaliyah ibadah di pesantren. Penerapan kebiasaan amaliyah ibadah di masing-masing pesantren pada umumnya terlihat pada pembiasaan pelaksanaan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa wajib yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian seperti keharusan bangun di sepertiga malam guna melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan lain sebagainya. Hingga rutin melaksanakan ibadah sholat duha yang dikerjakan di musola atau masjid di lingkungan pesantren. Hingga adanya agenda mingguan seperti pelaksanaan ibadah sholat tasbih yang dikerjakan pada hari Jumat selepas sholat maghrib, yang dilakukan secara berjamaah dan istiqomah guna memotivasi masyarakat, memotivasi santri dan menambah semangat ketika hendak melakukannya. Dan pelaksanaan pembacaan wiridan dan zikir tertentu yang biasanya dilaksanakan sebelum melakukan sholat dan pasca sesuai melakukan sholat berjamaah tersebut. Selain itu, juga seperti adanya pembinaan amaliyah rutin pembacaan 1000 sholawat yang menjadi agenda harian yang wajib diikuti seluruh santri putra maupun putri secara bersama-sama. Hingga pelaksanaan pengajian rutin seperti ngaji kitab, kitab kuning, dan kitab-kitab lainnya yang disesuaikan dengan tingkatan para santri yang mumpuni seperti awaliyah, wusta, dan lain sebagainya, yang biasanya dibimbing langsung oleh kiai atau ustazah yang ada di pesantren. Seperti para santri pemula biasanya mendapatkan pelajaran ilmu alat, contohnya seperti nahwu, sorof, iklal, usul fikih, ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tingkatan menengah atau santri yang dikatakan cukup lama yang sudah mendalami ilmu alat lebih akan berlanjut mendalami ilmu-ilmu yang sedikit berat seperti tafsir, mantik, kalam, balaghah, dan lain sebagainya. Begitu pula pada tingkat lebih tinggi kemudian berlanjut mempelajari kebiasaan mengaji kitab seperti kitab hikam yang membahas tentang tasawuf, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, Marqiyul Ubudiyah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula pembinaan ziarah makam yang pada umumnya ditunjukkan dengan berziarah makam para masyayikh dan zuriyah pondok pesantren dengan mempelajari pembiasaan membaca buku tahlil atau Al-Quran yang nantinya akan diawali dengan mengucapkan salam kepada para masyayikh, salam atau tawasul dulu kepada masyayikh tersebut hingga membaca tawasul, dan kemudian diikuti dengan membaca sholawat, tahlil, dan surat-surat pilihan. Di antaranya surat Yasin, surat Al-Mulk, Sajadah, dan Duhan. Kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu pengurus dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu contoh pembelajaran pendidikan rohani santri yang dilakukan di pesantren melalui pembiasaan pelaksanaan ibadah amaliyah guna meningkatkan kecerdasan rohani yang dimiliki para santri, yaitu dengan menekankan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembiasaan amaliyah ibadah yang telah dilakukan tersebut. Dari beberapa pembiasaan amalan ibadah tersebut sebagai sarana mengingatkan pada hakikat manusia yang selalu berbuat salah
dosa dan mengingatkan kematian yang sewaktu-waktu akan datang, sehingga mereka diajarkan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan dalam melaksanakan amaliyah tersebut biasanya diberikan denda atau mengatasi kemasan dan kekurangannya tanggung jawab para santri agar lebih rajin dan istiqomah. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai amaliyah di pondok pesantren. Jika teman-teman masih kurang paham atas apa yang saya sampaikan, mungkin bisa komen di bawah sini. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.